bagus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu sudah Pak, sudah Pak.
Lihat Pak, terlihat. Lihat, Pak. Ada Pak.
Izin Pak, saya mau bertanya Pak. Jadi yang mau saya pertanyakan Pak, contohnya kan tim bagian pemukul eh, mengalami salah satu anggota tim pemukul mengalami cedera. Nah, jadi pertandingan itu bisa dilanjutkan atau bagaimana Pak? Contohnya pemain cedera itu nggak bisa lagi main gitu Pak. Diulangin ya Pak. Ya, coba diulangi. Yang mau saya pertanyakan Pak, contohnya dalam tim pemukul bola ada eh, anggota timnya mengalami satu orang cedera. Ya. Nah, eh, dia mengalami cedera sehingga dia nggak bisa melanjutkan pertandingan. Nah, bagaimana dengan tim yang mengalami tim yang memukul bola ini? Apakah bisa melanjutkan pertandingan ataupun ada pergantian permainan pemain? Oh, yang cederanya itu ya. Ya, Pemain yang cedera itu pasti ada, tergantung lihat yang pertama kita lihat dulu cederanya. Nah, cederanya dia bisa nggak dia melanjutkan pertandingan atau tidak. Kalau emang tidak bisa, berarti ada pergantian pemain. Nah, kalau emang dalam permainan softball kalau sudah pergantian pemain yang sudah digantikan itu tidak bisa masuk lagi. Nah, tidak bisa ikut bermain lagi dia. Jadi kalau sudah digantikan dia akan udah nggak bisa bermain. Jadi gitu dalam permainan softball. Gimana doktrin? jelaskan. Oke, kalau gitu biar dilanjutkan lagi. Nah, ini kita akan membahas teknis permainannya. Teknis permainan dalam permainan softball. Jadi teknis permainan bola softball ini dia kalau kita tidak terlalu memahami kita akan kesulitan juga. Nah, ini kita ambil contoh permainan. Nah, kalau pada lapangan itu kan ada kotak yang bergaris putih, itu namanya batter box. Nah, batter box itu tempat di mana pemain melakukan pukulan. Jadi, di dalam batter box itulah pemain melakukan pukulan. Jadi, kedua kaki itu harus di dalam batter box tersebut. Tidak boleh satu keluar atau keduanya keluar. Tidak boleh. Setelah itu pemukul ini pun tidak asal memukul bola saja. Pemukul ini pun harus melihat bolanya itu ball atau strike. Karena apa? Karena kalau bola ball tidak perlu kita pukul. Jadi sebagai pemukul itu yang wajib dipukul atau yang harus dipukul itu bolanya strike. Begitu bola strike barulah bisa kita pukul. Kenapa? Karena keuntungannya bagi pemukul kalau ballnya sampai 4 kali, pemukul tersebut dibebaskan untuk maju ke bis 1 tanpa harus berlari. Dia cukup jalan kecil atau lari-lari kecil untuk ke bis 1. Tapi kalau strike-nya 3, pemukul itu dinyatakan out atau mati. Jadi sebagai pemukul itu jangan sampai kejadian strike-nya menjadi 3. Karena kalau strike-nya 3, pemukul itu dinyatakan out. Oke, itu untuk teknis menjadi pemukul. Dia harus tahu strike dan ball. Nah, kalau menjadi runner atau pelari, misalnya
Si Sehat di bis 1. Pemukul selanjutnya si Doktrin. Si Sehat ini di bis 1 itu berarti artinya Sehat itu pelari terpaksa. Karena kalau si Doktrin berhasil memukul bola, si Doktrin itu harus berlari ke bis 1. Karena dalam permainan softball itu, setiap bis itu hanya boleh diisi 1 orang. Tidak boleh ada 2 atau 3. Beda dengan permainan kasti. Nah, jadi kalau si Sehat di bis 1, Doktrin menjadi pemukul, rupanya si Doktrin bisa memukul, dan bolanya jauh, tidak tertangkap. Si Doktrin pun harus lari ke bis 1, dan si Sehat harus lari ke bis 2. Seperti itu. Sedangkan untuk cara mematikannya atau mengautkan pemainnya dengan cara memijak bis yang kalian tuju. Misalnya yang dapat bola itu di left fielder atau penjaga 7, bagian outfield. Bilang Anwar yang dapat bola. Sedangkan yang menjaga di second itu si Ambrosius. Jadi si Anwar itu harus cepat-cepat melempar bolanya ke Ambrosius supaya Ambrosius itu bisa memijak ke bis 2. Begitu Ambrosius dapat bola, Ambrosius harus memijak bis 2. Supaya Sehat sebagai pelari bisa kita matikan atau out. Nah, gitu cara mematikannya kalau pelari itu terpaksa. Karena dia harus terpaksa lari dari bis 1 ke bis 2 karena ada dorongan dari si Doktrin. Tapi kalau pelarinya tidak terpaksa, dia beda lagi cara mematikannya. Misalnya si Sehat di bis 2, si Doktrin menjadi pemukul lagi, berarti bis 1 kosong. Nah, setelah itu si Doktrin berhasil memukul, bergelinding di tanah sampai di bagian outfield dan ditangkap oleh Anwar. Anwar pun harus melemparnya bukan ke bis 2, tapi ke bis 1. Bilang yang menjaga bis 1 itu si Saturnus. Jadi si Anwar harus melempar bola ke Saturnus bis 1 karena untuk mematikan si Doktrin atau outkan si Doktrin. Karena si Sehat itu tidak harus untuk berlari ke bis 3. Kecuali si Sehat memaksakan berlari ke bis 3, kalian boleh untuk mematikan Sehat dengan cara harus menyentuh glove yang ada bolanya menyentuh ke badan pemain. Jadi seperti itu kalau yang pelari tidak terpaksa cara mematikannya. Jadi dari inti teknis permainannya, kalau pelari terpaksa itu cara mematikannya cukup memijak bis. Kalau pelari tidak terpaksa, cara mematikannya harus menyentuh badan pemainnya. Jadi untuk intinya seperti itu. Beda lagi kalau pukulannya melambung. Misalnya Saturnus menjadi pemukul. Dan Saturnus berhasil memukul, tapi bolanya melambung ke atas. Setelah itu, bola itu langsung ditangkap sama Anwar tanpa jatuh ke tanah. Itu otomatis Saturnus sudah langsung out atau mati. Karena bola itu tidak jatuh ke tanah. Kecuali seperti ini lagi. Bola itu melambung, terus sudah sempat masuk ke glove-nya si Anwar, rupanya jatuh ke tanah. Nah, kalau itu beda cerita. Kalau itu Saturnus tidak mati. Dia tetap bisa melanjutkan permainan. Jadi seperti itu untuk teknis permainannya.
Nah, untuk teknis permainannya ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Saya Pak mau bertanya nih Pak. Ya, Eh ini Pak. Kan misalkan Anwar kan di misalnya bermain softball ini kan Anwar kan di base 2 lah misalnya Pak. ya, Tiba-tiba kan ada kesempatan untuk berlari ke base 3. ya, Saya entah saya melompatnya kan tiba-tiba ini Pak sliding misalnya kan, ya. tapi yang duluan sampai bukan kaki tapi tangan itu bisa itu Pak dianggap bisa. Oke. Jadi kita dalam melakukan sliding, yang penting kita duluan yang menyentuh mau pakai apa aja itu dianggap sah. Bisa. Nah, yang penting kita duluan daripada bolanya. Nah, makanya tadi ada teknik sliding, ada sliding lurus dan sliding yang dahulu kepala. Jadi tangan kita itu boleh menyentuh duluan. Itu sah. Gimana Anwar? Paham Pak, paham. Oke. Ya kalau sudah tidak ada, mungkin pertemuan kita akhiri. Sampai ketemu di minggu depan. Ya sampai ke bahas ke materi selanjutnya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.